Recording stopped. Untuk yang kalau sudah siap nanti saya langsung tadi ya. Kalau belum saya ya tersebut juga itu misalnya belum siap konstitusi pandangan itu konstitusi penelitian global seperti itu bahkan dulu pengarah gimana kalau ada tugas yang sambil melakukan tugas yang saya berikan sampai karena kita tahu betul ini anak-anak sekarang kalau dulu zaman saya sekolah jadi aku sama guru jadi masuk langsung siap proses yang kita rancang kalau bisa kita tapi kadang-kadang pasal-pasalnya enak ya. Kalau pagi hari itu kan Sudah. Baik, semoga suaranya terdengar ini ya. Terima kasih sharingnya. Saya kira ini mewakili, tidak saya tanya satu-satu semua begitu ya. Tetapi tadi kita sudah mendengar dan itu memang kita alami, baik kita sebagai pendidik, lalu teman-teman ini anak-anak muda ini ya. Guru itu ya sok-sok nyebelin Bu gitu ya. Tapi dari gurunya anak-anak itu sok-sok begitu gitu ya. Nah, tadi ada dua kata kunci yang hari ini akan kita bedah bersama. Tadi ada siswa yang mengatakan, kok nyebelin kenapa? Lah gurunya monoton Bu. Mungkin ada yang stylenya masih harus banyak ngomong ya kalau ngajar itu duduk di depan lalu anak-anak mendengarkan mungkin masih ada juga ya. Lalu tadi disampaikan juga oleh Ibu bahwa nunggu kesiapan siswa. Nah, keduanya itu akan kita blended hari ini dengan gradual release responsibility. Ya, supaya apa? Supaya nanti peserta didik kita menjadi self directed. Atau kadang ada yang self independence, ada juga yang self regulation, ada juga yang menjadi autonomous learner misalnya begitu. Nah, yang kita lakukan adalah better learning through structured teaching.
Jadi ini para guru sudah tidak asing lagi bahwa kita harus menyiapkan fasenya nanti seperti apa, kegiatannya seperti apa. Tetapi kata kunci tadi yang disinggung juga adalah melihat kesiapan siswa. Ya, karena seperti apapun rancangan kita, manakala yang kita didik itu, yang kita tuntun itu belum siap, maka nanti hasilnya tidak bisa seperti yang kita harapkan. Ya, sebentar. Kaitannya dengan ini, kita melihat bahwa tuntutan ke depan, misalnya di tuntutan ke abad 21, ada 4C yang harus kita galakkan. Ya, peserta didik harus bisa menguasai, misalnya komunikasi, lalu ada kreativitas, gitu ya. Lalu kemudian ada kolaborasi, berpikir kritis atau critical thinking, lalu juga ada karakter yang harus dikembangkan. Kemudian kita juga mengenal ada taksonomi Bloom, ya, di mana pada bagian akhir dari pendidikan nanti para siswa atau peserta didik itu harus bisa mencipta sendiri. Ya, tidak sekedar mengingat itu sudah zaman dulu kita dapat gitu. Jadi apa yang kita dapat dulu tidak kita berikan seperti itu dengan para siswa sekarang itu. Maka dari itu pendidikan atau pola pengasuhan itu bergeser. Ya, jadi yang ini tadi tuntutan di abad 21, kita semua sudah tahu ini ya, yang tadi saya sebutkan. Kemudian tuntutan ke depan ini, yang selalu kita upayakan bahwa siswa atau mahasiswa atau peserta didik tidak lagi menjadi orang-orang yang bisanya menyalin, mendengar, ya. Kemudian daya kritisnya ini tidak dibangun. Nah, ini usaha-usaha yang dilakukan sekolah. Mengingat tuntutan sekarang dengan kemajuan teknologi, kadang-kadang menggerus nilai-nilai yang mestinya dimiliki oleh anak-anak muda kita. Kemudian pendidikan mengutamakan, berangkat dari itu semua bertolak pada student center. Jadi siswa itu menjadi hal yang perlu kita perhatikan. Pada beberapa waktu yang lalu disampaikan bahwa segala hal upaya yang kita lakukan dalam pembelajaran harus berpihak pada siswa. Maka berbagai metode pembelajaran atau model pembelajaran diupayakan. Nanti pembicara kedua juga akan melihat salah satu dari sekian banyak. Nah, terkait dengan gradual release responsibility dikaitkan dengan joyfulnya itu di mana? Lalu fruitful endingnya itu kayak apa? Ya memang harus diupayakan oleh kedua belah pihak, baik dari pihak pendidik maupun peserta didik. Itu. Dalam gradual release responsibility ini maksudnya adalah purposefully, dengan sengaja shift itu mengalihkan muatan yang ada pada guru itu pada siswa. Nah, mengalihkannya bagaimana? Ada fase-fasenya. Jadi mulai dari guru nanti sebagai model ya, lalu kemudian akan sampai pada independence practice. Gradual decrease tanggung jawab dari guru atau pendidik itu berangsur-angsur kemudian diturunkan kepada peserta didik sehingga akhirnya mereka bisa mandiri. Nah, ini beberapa hal nanti yang akan disinggung, termasuk misalnya ada istilah ZPD, Zone of Proximal Development, kayak apa itu nanti kita akan lihat bersama. Kemudian juga satu lagi dengan scaffolding. Nah, ini sintek atau fase dalam gradual release responsibility. Saya yakin para peserta, para pendidik, baik dosen maupun guru, telah melakukannya.
Hanya kadarnya barangkali. Kalau yang belum ya berarti kita akan upayakan ini. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pertama adalah focus instruction. Kemudian saya melakukannya. Jadi nanti ada tahapan bahwa guru itu lebih dominan pada tahap awal. Misalnya saja memberikan materi-materi untuk apa? Menyiapkan siswa pada tataran berikutnya. Mungkin kalau misalnya saya dari bahasa, misalnya bahasa Inggris, vocabnya harus dibangun dulu. Mungkin ada frase-frase yang harus mereka kuasai supaya nanti bisa menulis dengan Recording baik. in progress. Jadi ada dasar dulu. Kemudian ada we do it, you and I. Kita melakukannya bersama-sama. Setelah itu kita memberi peluang adanya collaborative learning. Dalam konteks ini bisa kemudian diikuti dengan tutor sebaya atau peer learning. Jadi belajar dari teman lain yang dalam tanda petik lebih mampu. Hingga pada akhirnya nanti ada independent learning. Ini contoh saja, jadi pada saat focus instruction, ini pendidik bisa memberikan dasar-dasar, ya. Misalnya ini memberikan pengantar, bisa juga mungkin dengan flip learning memberikan link video atau materi-materi mungkin dengan audio pada waktu sebelumnya before the class, sehingga di kelas nanti tinggal kemudian penajaman, meluruskan mungkin informasi atau pengetahuan yang belum tepat semacam itu. Ya. Lalu ini tahap guided instruction. Ya, pada tahap ini we do it, you and I do it. Misalnya dengan, nah ini termasuk juga dengan manajemen kelas saya kira. Kalau memungkinkan bagaimana guru atau pendidik itu bisa secara fleksibel, bisa menuju ke setiap peserta didik, ya. Nah, scaffoldingnya ada di sini, memberikan bantuan manakala dibutuhkan. Istilahnya saja ya. Lalu ada ZPD itu zone of proximal development, itu periode di mana siswa itu atau peserta didik belum bisa melakukan sesuatu tanpa MKO, more knowledgeable others, jadi dari orang yang lebih berpengetahuan. Itu jadi ada tahapan-tahapan sehingga kita bisa tahu kapan kita bisa kita harus membantu para siswa atau peserta didik kita. Misalnya semacam ini, ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yaitu collaborative learning. Jadi ada pembelajaran kolaboratif, kita bisa bentuk kelompok. Ya, kalau kelasnya itu misalnya heterogen, ya ini termasuk juga kaitannya dengan misalnya building group misalnya. Itu kita bisa, kalau kita memahami para peserta didik kita itu akan lebih memudahkan. Itu ya. Jadi sampai misalnya dalam contoh ini bagaimana ini tutor sebaya, ya, bagaimana siswa yang lebih bisa memberi bantuan bagi siswa lain yang belum bisa. Ya, misalnya semacam ini juga. Kemudian pada tahap collaborative learning ini ada diskusi, ada pemecahan masalah, lalu students engagement. Saya kira itu sangat penting, keterlibatan siswa. Persoalannya adalah kadang-kadang ada siswa mungkin belum siap, mungkin motivasinya kurang gitu ya, sehingga itu menjadi tantangan kita bagi pendidik. Lalu sampailah pada independent learning, bagaimana mereka bisa belajar, memecahkan persoalan sendiri setelah tadi diberi bekal yang cukup bagi mereka untuk melewati tahap ini. Itu. Yang tidak support dalam pembelajaran kaitannya dengan gradual release ini, jadi dikatakan bahwa siswa itu bisa suffer. Suffer itu dalam tanda petik menderita. Nah, penderitaan dalam konteks ini mungkin ya
jadi males-malesan, tidak semangat, atau mungkin belum ngerti kok sudah suruh ini, misalnya gitu ya. Jadi banyak pembelajaran di mana responsibility itu tidak ditransfer dari MKO ke peserta didik. MKO itu more knowledgeable others, jadi entah dari guru atau pendidik ataupun mereka yang lebih mampu untuk bisa berbagi ke yang lainnya. Kemudian ada fase yang miss, jadi ada tahapan yang dilewati. Ketika siswa belum siap, sudah ini kerjakan ya, gitu. Sehingga mereka tidak mempunyai pemahaman atau pengetahuan yang cukup untuk melakukan itu. Lalu release responsibility-nya itu mendadak, tidak gradual, ya, atau kurang istilahnya belum begitu siap untuk ke tahap berikutnya. Lalu suffers itu karena bisa jadi disebabkan kurangnya scaffolding, support dari orang lain. Orang lain dalam konteks ini adalah kita sebagai pendidik. Nah, ini yang miss tadi, kadang-kadang fokus lesson, guru memberi informasi, setelah itu udah kerjakan ya, itu. Ya, atau bisa jadi guru masuk udah adik-adik ini atau anak-anak ini dikerjakan. Ini suruh ngapain, bagaimana mengerjakannya, bisa jadi terjadi begitu. Atau misalnya ada focus lesson, lalu ada guided instruction, tetapi miss yang collaboration. Jadi tidak ada kesempatan untuk berbagi, karena dalam diskusi, dalam collaborative learning itu ada banyak hal yang bisa dibangun. Bisa juga karakter masuk ke situ. Lalu juga bisa dengan saling menguatkan terkait dengan pengetahuan. Kemudian setelah itu ada independen. Nah, yang pas atau memang keharusannya adalah kita melewati fase-fase itu dengan setia, begitu. Sehingga apa? Ketika joyful itu no suffer, lalu kemudian fruitful endingnya di mana anak-anak atau siswa bisa belajar dengan mendalam, bisa belajar berpikir kritis, dan juga bisa kreatif membuat sendiri setelah mendapatkan bekal yang cukup. Saya tadi sampaikan bahwa supaya itu terjadi tidak bisa dari satu sisi. Semenyenangkan apapun pendidiknya, ketika siswanya tidak punya motivasi dari dalam, saya kira itu menjadi ketimpangan juga. Maka motivasi ini sangat penting. Kalau peserta didik itu motivasinya tinggi, pendidik itu tinggal memberi stimulus yang artinya tidak terlalu dengan high effort begitu ya, karena sudah motivasinya tinggi, bisa mencari sumber belajar sendiri kan. Sekarang ada mereka para milenial ini kan bisa dengan cepat mencari sumber belajar. Maka yang perlu disadari adalah bagi peserta didik itu menyadari bahwa dirinya perlu belajar. Lalu sebagai agen bahwa dia itulah yang menentukan. Sehingga dia sendiri yang mestinya mengupayakan untuk dirinya. Sehingga para pendidik itu mensupport ya, tidak dalam tanda petik memaksa peserta didik gitu, karena mereka sudah bisa regulate oneself ya, bisa punya motivasi yang tinggi. Nah, self-directed learners ini ada cukup banyak, ini hanya sebagian. Tandanya seperti apa toh? Oh, mereka akan ingin tahu lebih banyak, curious, punya keingintahuan yang besar, bisa berpikir kritis, kompeten in teaching, sharing knowledge dengan temannya, karena kalau diajari temannya itu lebih retensinya lebih lama, lebih mudah. Kemudian ini tadi motivasi diri, active in learning process, jadi ada engagement dalam kelas. Nah, ini juga menuntut kita para pendidik membaca situasi di dalam kelas, seperti di-sharingkan kalau masih baru selesai aktivitas misalnya ya, olahraga masih butuh menghela napas ya, kita coba turunkan dulu. Nah, itu nanti para pendidik semakin banyak jam terbangnya ya, itu akan semakin dalam pengelolaan kelas maupun dalam penyampaian materi, saya kira bisa
akan semakin baik. Lalu ada juga set and achieve goals. Jadi dia sendiri, para peserta didik sendiri yang kemudian set your goals. Apa tujuanmu belajar itu? Kalau kita sudah memahami itu, maka kecanggihan teknologi itu tidak menjadi penghambat bagi kita, meskipun mempermudah. Ya, tetapi kalau Anda misalnya teman-teman muda ini, aku harus bisa, kan sekarang semua bisa dicari di internet, ya ngapain susah-susah mikir misalnya ya. Tetapi bagi anak muda saya kira you have to be dare to be different. Ya, berani beda dengan yang lainnya. Karena yang namanya proses belajar itu ya harus mengalami, ya jatuh bangun, harus tidur larut. Karena apa? Anda akan memperkaya dirimu menyiapkan untuk ke depan. Kemudian inisiatif dan proaktif, juga good time manager, ya mengelola waktumu. Waktu ya 24 jam nggak bisa lebih ya, tetapi the way you manage your time. Jadi waktumu menggunakan caramu menggunakan waktu itu sangat menentukan. Karena kalau sudah pegang gadget kadang-kadang it takes very longer time than studying, ya. Jadi waktu untuk menggunakan medsos misalnya, keterlibatanmu dalam medsos kadang-kadang sampai lupa waktu. Oke, lalu highly discipline, terutama self discipline itu yang tidak mudah, kemudian perseverance atau persistent, ya kegigihan itu memang harus dibangun. Ini menjadi upaya kita para pendidik bahwa sekarang ini tantangannya sungguh tidak mudah. Oke. Lalu dari sisi guru sendiri bagaimana? Kita harus punya trust, ya memperhatikan siswa secara individu. Saya kira itu akan lebih baik karena pendekatan bisa jadi berbeda-beda dari satu peserta didik ke peserta didik yang lainnya. Sehingga tugas kita ini orang tua dari sekian banyak peserta didik yang punya karakter masing-masing, tetapi harus kita layani karena mereka anak-anak kita. Tapi yang penting juga adalah competence. Ya, kita harus bisa di satu hal ini supaya apa? Supaya reliable, bisa dipercaya. Dynamism, bisa berkomunikasi, antusias ya, memahami kondisi siswa. Kemudian juga immediacy, karena sekarang sudah zamannya digital gitu ya. Saya itu WA ibunya 3 hari baru dibalas, misalnya begitu ya. Ya, jadi kita istilahnya mengimbangi ya kecepatan anak-anak muda dalam berkembang menyiapkan masa depan mereka. Nah, ini sekedar ya, saya lihat yang ini performance and competence. Waktu ini mungkin sharing ya, dulu saya menerapkan ini bahwa ada peningkatan misalnya juga terkait dengan kecepatan pemahaman, kemudian kaitannya juga dengan kreativitas, kalau engagement, keterlibatan dalam proses pembelajaran dan juga kompetensi. Ya. Setidaknya mahasiswa ada ruang untuk kemudian saling mendengarkan, saling berbagi, ya supaya tidak kaku mendengarkan terus dari guru dan seterusnya. Jadi gradual release responsibility, 4 tahapan yang perlu kita sadari. Ada show me, tunjukkan dulu pada saya. Ini dari sisi siswa, ya atau peserta didik. Seperti apa toh tujuan dari pembelajaran ini? Di awal kita sampaikan nanti Anda harus bisa menguasai, bisa melakukan ini, bisa mengembangkan hal ini gitu ya. Dengan cara bagaimana? Oke, let me guide you. Saya akan membantu membimbingmu, maka help me dari sisi siswanya. Lalu let me do it together dari kacamata siswanya. Lalu setelah itu let me do it alone. Ya, untuk mengukur juga apakah siswa atau peserta didik memahami. Nah, ini masih bulan Mei, ya. Kita ingat Bapak pendidikan kita ada 4N juga ini training. Jadi visioner ini ya,
lihat dulu, beri modal, didemokan, ya terkait dengan tergantung dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang kita sampaikan. Lalu peserta didik akan niru. Setelah, oh seperti itu ya, nulis surat yang baik itu kayak gitu toh. Oh membuat nanti Bu Titi akan cerita banyak juga itu ya, bagaimana itu dilakukan atau teman-teman guru. Ada saatnya peserta didik akan niroke. Lalu mereka setelah terbuka wawasannya dengan ditambah dari MKO tadi, ya orang yang lebih mampu, mereka akan memodifikasi apa yang sudah mereka dapat, sehingga pada akhirnya akan nemoke. Istilahnya belum ada create gitu ya, membuat sesuatu yang baru sendiri pada tahapan independent learning. Kiranya itu Bapak Ibu dan teman-teman muda, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Baik, itu paparan dari pembicara pertama ya. Kemudian kita langsung aja masuk ke pembicara kedua. Monggo Ibu Titi. Saya mau sharing. Oh belum. Di HDMI. Ya baik, sambil menunggu kesiapan dari pembicara kedua, kita sedikit melestarikan bahwa pendidikan di awal memang lebih pada teacher center, yaitu bersekolah atau berpusat pada guru, lalu kemudian dalam kemudian juga siswa. Videonya sudah bisa belum? Yang informasi bagaimana peserta didik diajak ingin melakukan menjadi peserta yang. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Direktur Asmi Marsudirini Santa Maria, kesempatan yang sangat luar biasa sekali yang diberikan kepada saya untuk bisa sharing bersama dengan Bapak Ibu di sini dan juga peserta yang di Zoom, dan juga di sini ada anak-anakku yang tercinta, anak-anak SMA SMA SMK. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini ingin sharing berkaitan dengan salah satu model pembelajaran, yaitu project based learning. Jadi kalau di bahasa kita itu pembelajaran berbasis proyek seperti itu. Tetapi sebelumnya mohon maaf, saya punya kantong Doraemon, Bapak Ibu. Ya, kantong Doraemon ini. Apa yang akan saya munculkan di sini? Ya. Yang pertama ini, Bapak Ibu. Wah, bisa terlihat enggak, Ini kalau dilihat produknya mungkin sepele, Ini apa Bapak Ibu dan anak-anak? Ya. Ini bisa dicatat dompet kecil. Ya, dompet kecil. Jadi bisa dalam. Oh iya. Ini dompet kecil, kemudian
kalau dilihat dengan jelas, bahan yang digunakan untuk membuat dompet ini adalah bekas bungkus kopi cappuccino seperti itu. Ya. Bagi Bapak Ibu dan anak-anak mungkin ini hal sepele, tetapi ketika dompet ini adalah hasil dari proses pembelajaran, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Kemudian saya juga akan mengeluarkan apa ini dari kantong Doraemon. Nah, ini adalah busgrip. Busgrip. Nah, busgrip ini juga bukan hal yang mewah. Saya yakin juga anak ini terutama kalau ingin membuat juga bisa. Tetapi ketika ini merupakan hasil dari suatu proses pembelajaran, ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa. Ya. Mengapa saya bisa bilang seperti itu? Ya. Mungkin ada yang komentar atau sharing? Mengapa dompet kecil ini yang kelihatannya sepele dan busgrip ini yang kalian atau Bapak Ibu semua sudah tidak asing lagi menjadi hasil atau produk yang luar biasa dan dengan proses pembelajaran. Mbak mungkin mau sharing? Yang lain? Ya, baik. Ini tak masukkan lagi. Tidak jadi saya bagi, tidak ada yang berkomentar. Tapi tidak apa-apa, ya, peserta. Ya, saya masih ada lagi. Sebentar. Kemudian saya taruh di. Ya, ini adalah suatu video, ya. Ya, mungkin bisa dilihat atau dicermati. Tapi dihentikan dulu. Misalnya ini. Oke. Ini. Suaranya kurang besar. Mohon maaf karena kendala teknis, ini suara mungkin saya besarkan. Ya.
Memang kecil suaranya, J. Jadi tidak apa-apa, Ibu. Ini karena memang anak take-nya suaranya tidak muncul. Memiliki riwayat penyakit gratis dan anak ini menderita penyakit gratis dapat didapatkan yaitu yang pertama dengan pemberian obat-obatan antiviroid untuk menghambat produksi hormon tiroid. Contohnya carbimazole, metimazole. Obat-obatan lainnya yaitu obat penghambat beta. Ini yang mengawal efek protektif pada tubuh. Contohnya fenolol dan bisoprolol. Cara penanganan yang kedua. Dengan terapi radium radioaktif. Dengan cara mengonsumsi pil yang mengandung radium, mestinya menghancurkan sel tiroid yang terlalu aktif dan menghasilkan kelenjar tiroid. Lalu cara penanganan yang ketiga, yaitu dengan operasi. Dengan dilakukan pengangkatan kelenjar tiroid, kalau operasi, dan memerlukan terapi hormon tiroid untuk meningkatkan kadar hormon tiroid. Cara pencegahan penyakit Graves. Apa aja sih? Kita bahas yang pertama, rutin melakukan pemeriksaan jika memiliki riwayat penyakit Graves. Yang kedua, rutin olahraga. Ya, kalian kan Sabtu Minggu libur, jadi bisa tuh buat olahraga jogging atau berjalan sehat. Yang ketiga, jangan merokok, terutama bagi yang laki-laki. Yang keempat, kelola stres. Baik. Mohon maaf tadi karena ini online, jadi videonya juga agak terkendala, tetapi tidak apa-apa. Untuk yang pertama, mungkin saya bertanya dulu kepada anak-anak ini yang masih SMA maupun SMK. Boleh tunjuk jari sih yang SMA atau SMK? Yang SMA atau SMK? Depan. Oke, ya. Ya. Yang di depan, Mbak. Dari mana, Mbak? Dari? Yang gitu. SMA. Kemudian dari Rokoir. Oke. Dulu gitu. Sangat luar biasa ilmu ini dari kita sampai di sini. Dari menjawab apa yang dibutuhkan.
apakah Anda pernah juga melakukan hal yang sama? Belum pernah. Pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru mana itu? Oke, ya. Untuk Ibu Bapak dari mana? SMA 2 Bantul, waktunya biarpun ini ya. SMA 2 Bantul luar biasa. Kalau Ibu lihat tayangan video tadi, kemudian dalam benak Ibu kita adalah apa sih ini pembelajarannya seperti itu? Ya, mungkin dari caranya Ibu. Jadi anak-anak diberi masalah. Dan nanti anak-anak bisa mempresentasikan dalam bentuk apapun sesuai dengan gaya. Jadi kalau anak sukanya bikin video, mungkin video. Kalau anak sukanya menyampaikan dalam bentuk PPT presentasi, bisa disampaikan. Atau kalau kayak belajarnya yang menulis, ya bisa disampaikan. Seperti itu menjawabnya. Apa itu project based learning? Saya tidak tahu siapa Indah. Jawab ini project based learning Ibu. Bagaimana? Lanjut ya, karena mungkin ibu yang lain dan juga anak-anak baru paham apa itu project based learning. Terima kasih Bu Endah. Saya tanya lagi kepada kira-kira kalau kalian kemudian untuk menghasilkan kerjaan yang seperti tadi, salah satu di antaranya apa yang dirasakan? Mbak, sharing aja. Nah, setelah aku sama ibu gurunya yang mendampingi, kita bebas kita kan belum pernah ya, seandainya diberi tugas untuk membuat suatu proyek, itu apa yang dirasakan? Karena bisa mencoba hal yang baru. Artinya apa? Berarti implementasi project based learning nantinya akan ada makna bagi peserta didik. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Jadi begini, project based learning itu adalah salah satu dari model pembelajaran yang harapannya itu berpusat kepada peserta didik. Jadi Bapak Ibu tidak harus capek-capek ceramah untuk memberitahukan suatu materi, tinggal nanti Bapak Ibu mengemas suatu materi itu menjadi suatu permasalahan yang nantinya peserta didik bimbing untuk bisa mengidentifikasi permasalahan, kemudian mencari alternatif solusi. Nah, ketika alternatif solusi itu suatu produk, maka kita bisa membimbingnya untuk membuat desainnya. Seperti itu. Ya, ini apa yang melatar belakangi mengapa kita harus menerapkan model pembelajaran berbasis proyek.
Kenapa enggak sini? Harus saya screen lagi. Oh, ini. Oh, sini, maaf. Sampun. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi mengapa kita sebagai guru harus mengimplementasikan atau menerapkan model pembelajaran project based learning itu? Ya, salah satu di antaranya adalah bisa dikatakan tuntutan pembelajaran di kurikulum. Baik itu kurikulum 2013 maupun sekarang yang baru tren adalah kurikulum merdeka, ya, itu menegaskan bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Itu yang harus kita sadari Bapak Ibu. Oke. Kemudian kebutuhan inovasi pembelajaran. Ya, saya yakin kalau anak-anak kita itu hanya diberi pembelajaran yang duduk, diam, mendengarkan, saya yakin anak-anak kita zaman sekarang itu tidak, apa istilahnya, tidak suka. Karena apa? Ini Bapak Ibu, ini sudah luar biasa sekali godaannya, begitu. Jadi anak-anak nanti akan lebih suka ya bermain dengan gadgetnya. Oleh karena itu, kita harus pandai-pandai di dalam mengemas suatu pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu menyenangkan dan juga bermakna bagi peserta didik. Ya, tujuan dari project based learning itu adalah merancang proses pembelajaran yang kontekstual dan memberikan tantangan dan pengalaman belajar bagi peserta didik. Ya. Anak-anak sekarang itu yang saya alami, Bapak Ibu, kalau hanya diberitahu itu enggak percaya. Ya. Bel Bu, aku lebih tahu Bu, misalnya seperti itu. Nah, ini tantangan bagi kita Bapak Ibu, supaya kita itu harus juga selalu mengikuti trennya anak-anak. Ya, sehingga di dalam proses pembelajaran itu, ketika itu berpusat kepada peserta didik, tetapi kita sebagai guru itu juga bisa mengontrol dan juga bisa membimbing. Ya, baik. Ya. Saya kira ini teoritiknya saja, jadi PJBL itu seperti apa, yang adalah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan. Kemudian model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna, dan model pembelajaran yang melakukan suatu investigasi terhadap suatu topik. Ya. Saya kira mendengar jawaban dari Mbak yang di depan tadi, ternyata ketika melihat video itu dan ketika diimplementasikan atau diberi tugas proyek seperti itu, sangat senang karena memiliki ekspektasi baru mungkin. Ya. Jadi tidak hanya teoritik seperti itu. Ya. Kemudian apa sih potensinya ketika kita membelajarkan PJBL? Ya, yang pertama, anak-anak itu akan terbiasa untuk melihat suatu permasalahan. Ya. Kemudian memberikan pengalaman dalam mengerjakan tugas-tugas yang kompleks. Dan juga karena proyek ini biasanya kelompok. Jadi juga memberi pengalaman peserta didik bagaimana berorganisasi, bagaimana berkomunikasi dengan teman. Ya.
Kemudian yang ketiga juga meningkatkan kemampuan dalam menginvestigasi. Ya. Jangan dikira kita guru yang ingin membelajarkan model ini kemudian kita enak ramulang ngomong. Ya, bukan seperti itu. Ya, tetapi kita harus melakukan persiapan. Ya, kita harus menganalisis materi mana sih yang tepat yang digunakan untuk model pembelajaran ini, seperti itu. Ya, baik. Nah, potensi berikutnya juga bisa melatih kerjasama, ya, dan juga melatih peserta didik untuk menghadapi suatu permasalahan yang real, yang menantang. Ya, ini mungkin tantangan bagi kita Bapak Ibu guru, karena ketika kita berada di dalam kelas, permasalahan di luar sana itu sangat banyak sekali. Ya, kita harus memilah dan memilih permasalahan mana yang akan kita angkat, kemudian kita jadikan proyek untuk anak-anak sehingga menghasilkan suatu tujuan atau suatu produk. Seperti itu. Kemudian mengapa kita harus memilih PJBL? Ya. Jadi yang pertama, anak-anak sekarang itu istilahnya kalau hanya diberi materi saja mungkin apa ya? Pulang. Bu, di Google banyak. Kalau saya memberi soal itu, Bu, anak-anak tinggal begini, begitu terus dipencet ada jawabannya, Bu, di sini. Ya, jadi kita kan kalah ya dengan Mbah Google kalau kita memberi soal tertulis misalnya. Nah, tetapi ketika kita menerapkan project based learning di sini, itu nanti akan memberikan pengalaman yang berbeda kepada anak-anak. Ya. Kemudian yang kedua juga kita membiasakan anak-anak untuk berlatih menjadi peneliti. Meskipun itu skop yang sangat kecil, tetapi paling tidak kita sudah memberikan pengalaman kepada anak didik kita, ya, bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan istilahnya alternatif solusi ketika ada suatu permasalahan. Nah, itu bisa dilakukan dengan penyelidikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, membudayakan berpikir tingkat tinggi. Karena begini Bapak Ibu, ketika kita memberikan evaluasi, ya, yang tuntutannya harus HOTS. HOTS itu apa? Anak tahu enggak HOTS itu apa, Nak? Iya, berpikir tingkat tinggi begitu. Kita tidak bisa, Ibu, istilahnya ujuk-ujuk itu apa, Bu? Oh, tiba-tiba, wah saya itu tadi kok blank, ujuk-ujuknya apa ya? Gitu, Bu. Ya, tiba-tiba memberikan soal yang HOTS. Kalau menurut Bapak Ibu, yakin enggak anaknya bisa mengerjakan? Tidak. Karena apa? Proses berpikir tingkat tinggi itu juga harus dibelajarkan kepada anak-anak. Ya, tidak bisa kita tiap harinya ceramah, kemudian soalnya tentang analisis. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi kita juga harus membelajarkan anak itu bagaimana anak itu berproses untuk melakukan analisis sehingga kemudian bisa mengatasi suatu permasalahan, bahkan mungkin bisa menghasilkan suatu produk. Seperti itu. Ya. Kemudian kapan sih pelaksanaan dari PJBL ini? Ya. Karena kita yakin, Bapak Ibu, setiap hari tidak mungkin kita melakukan pembelajaran dengan model PJBL. Anaknya kemekelan, Bu.
Ibu itu tugas terus proyek saya saja buat yang kemarin belum selesai. Ya. Jadi apa, Ibu? Kita juga harus istilahnya memilah dan memilih materi mana yang bisa. Ya. Bahkan kemudian seandainya kalau kelas berapa Mbak? 11 nggih. Berapa mata pelajaran Mbak yang diikuti? Ada berapa? 14, 15? 22 malah Ibu. Jadi ada muatan keagamaan sehingga luar biasa. 22 mata pelajaran Ibu. Ya, kita bayangkan kalau 22 mata pelajaran nanti semuanya memberikan proyek. Apa yang terjadi? Ya. Jadi enggak tidur nanti anak-anak. Proyek biologi, proyek matematika, proyek apalagi ya, fisika, ya, kasihan anak-anak. Sehingga kita sebagai guru itu harus pandai kapan sih implementasi PJBL ini dilakukan. Bahkan akan lebih asik lagi ketika ya model proyek ini ya diimplementasikan dengan secara kolaboratif ya dengan beberapa guru mata pelajaran. Ya, misalnya saya biologi, kemudian ada guru bahasa Indonesia, ada guru matematika seperti itu. Sebenarnya bisa ya membuat proyek satu proyek sekaligus bisa untuk mata pelajaran biologi, mata pelajaran matematika, dan juga mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya yakin kalau di SMA 2 Bantul hal ini sudah biasa, Bu, dengan proyek P5-nya. Kemarin luar biasa sekali panen karyanya di Jalan Malioboro, Ibu. Luar biasa SMA 2 Bantul itu. Ya. Baik. Bagaimana tahapan ya dalam implementasi proyek pembelajaran? Nah, yang pertama tentu saja adalah permasalahan. Ya, Bapak Ibu tidak bisa membiarkan anak itu mencari permasalahan yang terbuka. Tidak bisa. Jadi Bapak Ibu harus sudah mengondisikan. Kira-kira nanti permasalahannya apa yang akan muncul ketika proses pembelajaran. Meskipun permasalahan itu nanti yang menemukan anak, jadi hidden ya. Jadi kita desainnya juga hidden Ibu. Ya, tetapi tidak terbuka. Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke permasalahan yang dimaksud seperti itu. Kemudian tahapan selanjutnya adalah mendesain perencanaan proyek, penyusunan perencanaan proyek, jadwal, kemudian monitoring pelaksanaan, menguji hasil dan juga mengevaluasi. Nah, ini sebagai contoh, Bapak Ibu. Jadi misalnya karena saya biologi, itu sangat dekat dengan lingkungan Bapak Ibu. Karena biologi itu kan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Siswa diminta untuk mengamati atau menceritakan kondisi lingkungan sekitar berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ini contoh. Ya, kemudian harapannya dengan pertanyaan tadi itu pengalaman belajar apa yang bisa terserap oleh anak-anak. Ya, yang pertama adalah menggugah ketertarikan anak terhadap topik yang akan dipelajari. Ya. Nah, di sini sebagai guru pandai-pandainya melakukan apersepsi. Ya. Sekolah saya itu di sekolah pinggiran Bapak Ibu, dan mohon maaf anak-anaknya itu bisa dikatakan motivasinya sangat rendah untuk belajar. Jadi
ketika saya masuk kelas begitu, anaknya ada yang tidur di lantai, ya, ada yang main gitar genjreng-genjreng seperti itu, ya. Begitu saya masuk, ya, saya harus mengondisikan dulu, ya, supaya anak-anak itu siap menerima pembelajaran pada hari itu, ya. Jadi di sini peran guru itu sangat krusial ketika harus membawa anak-anak ke dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya. Karena sekolah saya sekolah yang bisa dikatakan inputnya nyun sewu ibu, inputnya itu luar biasa di bawah maksudnya. Ya, tetapi saya tidak minder. Tinggal 5 menit lagi. Ya, karena apa? Karena kita yakin, saya sebagai guru, ya, ketika kita merencanakan pembelajaran dengan baik, ya, kita bisa mengelola kelas dengan baik. Ya, itu Ibu. Jadi ketika kita akan masuk kelas, kita sudah memiliki rancangan apa yang akan kita implementasikan. Saya yakin anak-anak itu nanti akan mudah ketika kita mengajak ke mana yang akan kita tuju. Oke, kalau begitu karena tinggal 5 menit, langsung ke sini saja. Tadi saya sudah banyak cerita bagaimana implementasi dari proyek, ya, pembelajaran berbasis proyek. Nah, di sini kita sebagai guru juga harus mengidentifikasi kriteria keberhasilan apa sih, ya, ketika kita mengimplementasikan proyek pembelajaran tadi. Yang pertama, dominasi aktivitas belajar oleh peserta didik. Ya, jadi di sini siswa itu harus aktif di dalam proses pembelajaran kaitannya dengan menemukan permasalahan, mengenali, mengidentifikasi permasalahan, menemukan permasalahan, kemudian berdiskusi bersama temannya dalam satu kelompok untuk mencari alternatif solusi yang bisa dilakukan ketika ada permasalahan dan juga mendesain, ya, proyek apa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian optimalisasi guru sebagai fasilitator. Jadi kita di sini berperan sebagai fasilitator. Jadi memfasilitasi anak bagaimana supaya proses pembelajaran itu bisa tercapai, ya, dan proyeknya juga bisa terwujud seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah ketuntasan belajar dalam memahami konsep melalui proyek yang dilakukan. Ya. Jadi ketika anak sudah mengumpulkan suatu proyek, sudah presentasi, ya, kita juga tidak kemudian itu dianggap selesai. Kita harus mengevaluasi konsep-konsep apa yang bisa muncul ketika anak belajar melalui proyek tersebut. Ya, tentu saja ini tidak terlepas dari pemanfaatan aneka media dan sumber belajar, ya, dan juga pengalaman belajar peserta didik dalam setiap sintaknya. Nah. Ya, ini adalah salah satu contoh proyek yang lain, ya. Saya membelajarkan ini untuk materi sistem imunitas yang saya belajarkan dalam waktu 3 kali
90 menit. Jadi 3 kali pertemuan, jadi 6 JP, 6 jam pelajaran. Anak-anak bisa menghasilkan produk, ada yang vlog, ada yang video edukasi, ada yang poster, dan juga ada yang podcast, seperti itu. Ini saya termasuk, mohon maaf Ibu, karena sudah akhir-akhir menjelang penilaian akhir begitu, jadi proyeknya ini juga kesannya memang joya-oya. Waktu itu saya hari Rabu itu baru memberikan permasalahan, kemudian hari Kamis, waktu itu hari libur, saya menginstruksikan anak-anak untuk membuat proyeknya, kemudian di hari Jumat anak-anak sudah presentasi. Ya, salah satu hasilnya video tadi, kemudian yang lain ini. Jadi anak-anak menyampaikan apa itu penyakit lupus, ya, apa itu penyakit Graves dan sebagainya. Oh, ya. Ini sudah terima kasih Bapak. Jadi sudah selesai sesuai dengan. Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan paparan dari pembicara pertama dan pembicara kedua. Kalau boleh ditarik kesimpulan, memang pembelajaran memang harus kemudian ini ada tugas kerjakan selesai ya. Ternyata tidak seperti itu. Semuanya harus muncul di dalam proses yang gradual atau bertahap. Lalu ada kolaborasi, kemudian pendidik berfungsi sebagai fasilitator, tetapi juga tetap berorientasi pada ketuntasan belajar. Ya, tentunya hal yang menarik bagaimana kita mendesain sebuah proses pembelajaran dan itu menjadi enjoyable ya, menyenangkan, tetapi juga berbuah manis pada akhirnya. Untuk mengulik lebih banyak tentang itu, saya berikan kesempatan bertanya pada sesi yang pertama ini kepada dua penanya yang offline, lalu nanti kita akan melihat satu penanya yang online. Kami persilahkan, silakan mengangkat tangan untuk bertanya. Ini udah ada 200 pertanyaan Ibu. Ada banyak sekali yang offline, tapi saya berikan kesempatan dulu kepada Ibu yang di sebelah kiri ya. Kiri saya, silakan. Bisa dibantu Mas untuk mic-nya? Oh, Mbaknya ya, silakan. Ibu mohon memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Sebelumnya pada beliau saya sekali dengan yang saat ini adalah karena saya bilang dia di mana saya menjadi hal yang nah, dari awal tadi sudah disampaikan beberapa poin penting ya kemudian yang ingin saya tanyakan dari Xiaomi kemudian kami mana sampai kemudian kolaborasi dan akhir yang ingin saya tanyakan adalah kapan sih kemudian kita bisa benar-benar memberikan kesempatan siswa
Bu, saya nggak bisa nih Bu, harus gimana nih Bu? Oh, apa nih guru pas ini saatnya kamu belajar sendiri, bukan saatnya show me atau saya membantu gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan. Dengan indikator bahkan kita sebagai guru benar-benar memberikan semangat siswa untuk melakukan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita pada penanya yang kedua, mungkin biar adil di sebelah kanan saya ya. Tadi ada yang mengangkat tangan? Oh ya, dari mahasiswa SDN Santa Maria. Dari pertama saya Cecilia dari Prodi Administrasi Pertanyaan ini saya ajukan kepada Ibu. Saya mau tahu dari Ibu bagaimana terhadap metode pembelajaran ini, metode pembelajaran wajib belajar ini, dan apa sih bentuk apresiasi yang Ibu berikan siswa-siswa yang menggunakan metode ini? Karena beberapa sebelumnya saya sempat menjalani proses Ibu video buat sebuah siswa tidak ada feedback yang berbeda membuat kami para siswa dan siswa-siswa pelajar jadi masih adanya. Baik, sudah ada dua penanya offline. Ini bisa dijawab dulu sembari saya mencermati pertanyaan online. Monggo silakan Bu Kris. Baik, terima kasih Ibu Vika. Ya, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa lainnya, nah ini satu. Rumpun. Ada intern dan apanya juga. Ya, baik. Jadi sifatnya yang memang ini ada responsibility itu yang jadi hal mendasar yang harus kita alihkan dari apa yang ditanggung kita yang saat itu pada akhirnya siswa bisa melakukan sendiri. Tadi ditanyakan pertanyaan cukup bagus. Kapan ini kita tahu bahwa anak ini siap? Tahapan itu memang tidak kemudian kalau sudah tahap independen ya sudah selesai loh ya. Ini kita selesai. Ketika kita memahami ini kayaknya sudah cukup ini anak ini ketika kita beri model biasanya kita beri model bahasa Inggris ya. Tulisan dan kata-katanya berbeda. Lalu vocabnya saya kira lebih sulit dari bahasa Inggris saya kira ya karena memang sungguh berbeda ejaannya gitu. Jadi ketika kita memahami para siswa satu persatu itu saya kira akan lebih sangat membantu. Bagaimana? Ya kan bagaimana misalnya pelajaran ini mungkin kata kelompok ini sudah kayaknya perlu. Ya, lewat YouTube misalnya, lalu kemudian kita olah dari situ, ini loh phrase yang dipakai, mengucapkannya seperti ini, coba kamu coba sendiri, nah kita guided. Lalu kemudian kolaboratif bisa jadi kalau misalnya itu individual atau mau group work semacam itu, lalu kemudian Nani siap nih, maka kita bisa
kemudian merilis them to be independent. Tapi ya sekali lagi independen itu nanti kita akan cek sudah seberapa independenkah mereka. Karena memang heterogen itu memang sangat sulit ya. Ya saya kira itu sehingga rekursif saya kira. Ngaten Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan yang ke saya tadi kaitannya dengan feedback umpan balik. Jadi begini, ketika seorang guru ya atau pendidik itu mendesain suatu pembelajaran, itu sudah menyiapkan juga alat-alat evaluasinya seperti itu. Ya, tentu saja tidak lepas dari penguasaan materi yang bersifat kognitif, kemudian yang kedua berkaitan dengan sikap, ya. Jadi melihat langsung bagaimana sikap anak-anak, mungkin fokusnya dalam bekerja sama, kemudian berkomunikasi dengan teman, nah, seperti itu. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan keterampilan ya anak-anak ketika melakukan suatu proyek seperti itu. Jadi untuk evaluasinya itu juga sudah didesain sejak perencanaan pembelajaran. Kemudian kaitannya dengan feedback tadi, untuk proyek kan memang butuh biaya ya Bu. Ini justru evaluasi bagi saya, Mbak. Terima kasih sekali. Karena selama ini orientasi saya memberikan tugas proyek, ya iming-imingnya bagi anak ya tentu saja nilai begitu. Tetapi ternyata tidak cukup itu, Ibu. Ya, mungkin butuh finansial juga yang harus disampaikan untuk memberikan rasa atau memberi penghargaan anak itu sudah bekerja. Ya. Nah, tahapan ini yang juga harus dilakukan, evaluasi. Ya. Jadi yang pertama, pendidik itu juga ternyata harus merefleksi ketika anak-anak itu diberikan tugas proyek ini, apakah dia itu senang atau terbebani atau seperti tadi, kesel-kesel rento opo-opo, misalnya seperti itu juga perlu diungkapkan dalam refleksi. Jadi kita memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bercerita. Ya, bagaimana kalian setelah melaksanakan proyek ini? Nah, cerita dari anak-anak itu merupakan umpan balik bagi seorang guru ke depannya untuk melaksanakan proses yang lebih baik lagi, seperti itu. Ya, kalau dalam prakteknya ya kadang anak-anak, Bu, enggak ada ini, Bu, enggak ada itu, Bu. Ya, kita memfasilitasi. Coba tanya ke TU, biasanya Mas Hevi itu yang memberi. Di sana minta kertas apa misalnya seperti itu. Itu kalau yang terjangkau. Tapi kalau yang tidak terjangkau ya biasanya anak-anak yang mengelola sendiri ya, seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Untuk apresiasi selama ini ya kita di dalam presentasi anak-anak itu kita memberikan apresiasi dalam bentuk aplaus, kemudian pernyataan-pernyataan yang memotivasi seperti itu. Baik, tampaknya belum ada pertanyaan via online, maka saya berikan kesempatan lagi bagi penanya offline yang ada di sini. Silakan, tadi sudah ada satu ya di samping Ibu Vika tadi mau bertanya juga ya. Bagaimana? Oh, sudah diwakili. Silakan, ada pertanyaan lagi dari audiens yang ada di sini. Mungkin tidak pertanyaan, bisa berupa sharing pengalaman ya, karena ada berbagai sekolah di sini, ada SMA, SMK yang hadir, bisa saling berbagi pengalaman, saling mengisi terhadap proses pembelajaran yang gradual dan sekaligus juga project based.
Monggo Ibu atau para siswa juga bisa menyampaikan unek-uneknya, ya. Ada dari ibu-ibu yang mau sharing atau Bu Guru atau Bapak Guru? Bu Kris mau menambahkan sesuatu, silakan. Ya. Baik, saya kira ini yang disampaikan Bu Titi tadi benar sekali ya, masukan bagi kita para pendidik begitu ya, yang kadang-kadang memang harus mencermati hal-hal yang sekalipun kecil tapi maknanya besar bagi para peserta didik. Ya, memang project base juga digalakkan di tataran perguruan tinggi di IKU 7 ya. Itu sudah digalakkan juga di beberapa perguruan tinggi, bahkan ujian itu sudah tidak lagi paper based tetapi project based karena manfaatnya memang sungguh luar biasa. Tidak hanya dari segi peningkatan pemahaman ataupun pengetahuan, tetapi juga upaya membangun karakter para siswa. Itu diupayakan melalui pendidikan. Salah satunya adalah melalui project base. Ya, kalau misalnya dikaitkan dengan reward, karena saya yakin teman-teman kalau dalam konteks pendidikan, kalau tadi Bu Titi menyebutkan mungkin ya ada kejutan-kejutan begitu ya, kaitannya dengan finansial, yang non finansial bisa misalnya diupayakan ada istilahnya kalau anak-anak atau teman-teman muda ini membuat sesuatu itu dipajang ya, dipajang. Kemudian kalau misalnya tadi kalau proyek ya ada istilahnya kayak pameran mungkin deh, itu bisa diupayakan. Salah satunya barangkali untuk apa, untuk reward ya, karena Anda tentu akan senang ya, oh itu karyaku loh ya, misalnya begitu. Sehingga bisa kemudian mendorong para siswa untuk berusaha lebih. Tetapi sekali lagi teman-teman muda, bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah proses untuk apa? Untuk menyiapkan Anda sendiri di masa yang akan datang. Bagaimana kreativitas itu dibangun, gitu ya. Kalau dalam proyek kan mesti dalam kelompok, ya. Kepemimpinan akan dilatih di situ. Menghargai orang lain juga bisa dimulai dari situ. Lalu kemudian mungkin teman-teman akan mengalami juga, ini temanku ini tak ajari berkali-kali saya jelaskan nggak mudeng-mudeng gitu ya. Itu juga proses untuk bagaimana berrelasi dengan orang lain. Nah, ke depan saya kira perlu didengungkan lagi juga di tataran perguruan tinggi ya, seperti tempat kita ya. Diupayakan untuk apa? Untuk mengadakan apa istilahnya, kegiatan yang berupa proyek semacam itu. Baik nanti misalnya seperti tadi dikatakan Bu Titi, bisa pada mata kuliah tertentu atau kolaborasi dari beberapa mata kuliah, sehingga nanti bahasa Jawanya tidak kewowogen ya. Karena apa? Karena peserta didik itu tadi disampaikan 20 mapel Bu, atau 13 matkul, semua kok pakai proyek begitu ya. Padahal sebenarnya bisa dilingkupi dengan 1-2 proyek ketika tetapi mengaitkan beberapa kompetensi dari mata kuliah yang atau mata pelajaran yang diajarkan. Barangkali menambahi demikian. Terima kasih. Terima kasih pada para pembicara yang sudah menambah wawasan kita dengan proyek-proyek implementasi yang ada. Ya, kami beri kesempatan lagi bagi para peserta seminar untuk raise hand, untuk menyampaikan pertanyaan. Atau kita cukupkan? Ya, tampaknya waktu juga yang harus memisahkan kita, sehingga pertemuan seminar ini harus segera diakhiri ya. Namun demikian, beberapa catatan yang masuk dari pertemuan pada hari ini, memang kita tidak bisa terlepas bahwa proses pembelajaran itu tidak bisa berlangsung secara instan gitu ya. Dan ya, lalu ada istilah
ya, juga selalu tapi harus secara gradual bersama. Bagaimana kemudian sampai pada kolaborasi dan kemudian kegiatan peserta didik untuk kemudian independen. Harus ada apresiasi, ada feedback yang semuanya itu bukan sekedar baik. Menutup sesi kita pada hari ini, kita berikan apresiasi dulu kepada kedua pembicara. Memang pendidikan itu selalu menyisakan dilema ya, artinya banyak sekali pertanyaan dan sistem pendidikan di Indonesia ini masih jauh dari harapan kita. Ya, survei dari World Education itu mengatakan bahwa kita masih di urutan 68 di dunia ini ya. Dari 203, artinya masih banyak PR yang harus dikerjakan, namun demikian kita tetap optimis, tetap maju pendidikan Indonesia. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kedua pembicara. Ya. Bagi peserta online dan offline, sertifikat akan dikirimkan bisa lewat email atau lewat grup yang ada ya. Oke, kiranya waktu sudah cukup bagi kami. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih kepada kedua pembicara, bisa kembali menempati tempat duduk yang disediakan. Terima kasih. Demikianlah seminar dalam rangka Diasnalis ke-36 SMA Sudini Salma Maria Yogyakarta telah dilaksanakan. Sebagai ungkapan syukur, kita panjatkan doa penutup. Mari kita siapkan doa hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepada-Mu atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Kami masih diberi kesehatan melihat semua ciptaan-Mu dan nafas kehidupan yang segar ini. Bapa, terima kasih atas segala kelancaran pada hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini, semoga dalam berjalannya kegiatan hari kami semua mendapat pengetahuan yang baru dan berguna untuk masa depan kami nantinya. Sekarang kami akan pulang ke tujuan kami masing-masing. Biar Bapak dan Bapak selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Doa ini kami serahkan kepada-Mu dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih seluruh panitia penyelenggara dan peserta seminar yang telah berpartisipasi dalam acara seminar pada pagi hari ini. Saya Maria Angelica undur diri, sampai jumpa di lain kesempatan.